Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang KMB atau Konferensi Meja Bundar. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Julianto dan Rijal Dwi Willian. Konferensi Meja Bundar adalah kesepakatan Indonesia dengan Belanda untuk meraih kedaulatan negara. Indonesia telah menetapkan delegasi Konferensi Meja Bundar, yaitu 1. Muhammad Hatta, 2. Mr. Muhammad Roem, 3. Profesor Dr. Suepomo, 4. Dr. Johannes Lemena, 5. Mr. Ali Sastromitjo, 6. Mr. Suyono Hadinoto, 7. Dr. Sumitro Dijojo Hadikusumo, 8. Mr. Abdul Karim Faringgodikto, 9. Kolonial TP Simatupang, 10. Dr. Sumar Muardi, 11. Sultan Hamid II, 12. Mr. Van Marseven, 13. Tommy Circele. Berikut adalah foto tokoh-tokoh dari Indonesia yang mewakili KMB. Delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. KMB dibuka pada tanggal 23 Agustus 1949 di Den Haag, Belanda. Pemimpin delegasi Belanda yaitu Mr. Van Marseven dan Unsi dalam KMB, Circele. Tujuan diadakannya KMB yaitu menyelesaikan sengkat antara Indonesia dan Belanda sekaligus memperoleh pengakuan kedaulatan Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Beberapa masalah yang sulit dipecahkan dalam KMB yaitu 1. Masalah UIN Indonesia Belanda. Indonesia menginginkan UIN yang sifatnya hanya kerjasama bebas, sedangkan Belanda menghendaki UIN yang bersifat permanen. 2. Soal hutang Hindia Belanda. Indonesia mengakui hutang Hindia Belanda sampai menyerahnya Belanda kepada Jepang, sedangkan Belanda menghendaki Indonesia mengambil alih semua hutang Hindia Belanda sampai saat berlangsungnya konferensi. Hasil-hasil keputusan KMB yaitu 1. Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Pengakuan kedaulatan dilakukan lambat tanggal 30 Desember 1949. 3. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. 4. Antara RIS dan kerajaan Belanda akan diadakan hubungan UN Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda. 5. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet kepala perang kecil akan diserahkan kepada RIS. 6. Tentara kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedangkan tentara kerajaan Hindia Belanda KNIL akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI. Setelah melalui pembahasan dan perdebatan tanggal 2 November 1949 KMB dapat diakhiri. Ada sebagian keputusan yang merugikan Indonesia. Beban hutang Hindia Belanda yang harus ditanggung RIS sebesar 4,3 miliar gulden. Penundaan soal penyelesaian Irian Barat yang merupakan masalah yang menjadi pekerjaan panjang bangsa Indonesia. KMB memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk membangun negeri sendiri. Setelah KMB selesai dan menghasilkan beberapa keputusan dengan segala pelaksanaan, Hatta dan rombongannya tanggal 7 November 1949 meninggalkan Belanda. Tanggal 14 November 1949, Mahampati Pati Maguwo, Yogyakarta disambut Presiden. Sekian dari penjelasan saya, Konferensi Meja Bundar atau KMB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.